Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. PC saya, ini khususnya PC editing, rusak teman-teman. Waduh, kacau banget gitu ya. Apalagi banyak kerjaan yang harus diediting, ternyata ini rusak. Nah, kalau kalian ngikutin saya di 2018-2019, PC ini tuh PC pertama saya dirakit di tahun 2019. Beli komponennya baru semuanya ya, termasuk motherboard, prosesor, RAM gitu ya, power supply. Dan akhirnya di tahun 2024 ini rusak. Nah, rusaknya kenapa? Sebetulnya ini nggak matot ya. Si PC ini tuh nyala teman-teman, tapi dia nggak mau masuk ke Windows, nggak mau booting gitu ya. Ketika dia booting, stuck, dia tiba-tiba mati PC-nya. Nah, biasanya masalah seperti itu kan ya udahlah gampang gitu ya, awalnya paling memori RAM-nya kotor gitu ya, tinggal kita bersihin ya. Tapi ternyata tidak semudah itu teman-teman. Saya udah gonta-ganti memori RAM ya. Nah, ini bawaan memori RAM yang dulu ya. Ini si Zeus, kalian juga pasti tahu lah ya. Memori RAM ini udah lama juga saya pakai di sini. Saya ganti memori RAM ke si XPG Gamix D35 yang baru, ini udah nancep ya. Saya udah testing juga tadi. Tetap juga nggak mau booting ya. Kita akan coba di sini nyalain teman-teman. Nah, ini si PC ini tuh kalian bisa lihat ya, motherboard yang saya pakai ini tuh adalah boxnya masih ada teman-teman. Nah, ini dia ya. Ini Phantom Gaming 4 B365. Ini tuh soketnya 1151, jadi menggunakan Intel generasi ke-9, yakni Core i5 9400F. Ini udah beberapa kali saya bikin konten juga ya. Dan ini tuh ya, selama 5 tahun dipakai ngedit terus-terusan gitu ya. Walaupun dipakainya sama beberapa orang juga gitu. Jadi ini udah bekerja keras sekali gitu ya. Udah menghasilkan konten ratusan gitu yang kalian tonton di channel YouTube-nya Sekilas IT, di TikTok-nya, di Instagram, di editnya tuh pakai PC ini. Nah, bahkan garansinya juga nih masih ada nih. Itu kan buku-buku panduannya. Nah, ini expire bulan 8 2022. Jadi ya garansinya ini udah habis untuk si motherboardnya gitu ya. Oke, di sini nah dia kan nggak nampil sama sekali ya teman-teman. Oke, kita akan coba di sini lepasin memori RAM, karena dia ketika dilepas satu memori RAM. Oke, kita akan coba lepas satu memori RAM ya. Dia bisa nyala, masuk ke BIOS ya, normal di BIOS tuh ya. Dan LED notifikasinya tuh udah masuk booting, keyboard juga harusnya nyala ya. Dia masuk teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dipasang dua memori RAM, dia nggak booting sama sekali, bahkan nggak masuk BIOS sama sekali teman-teman di sini ya. Tapi ketika ini jalan ya, kalian bisa lihat tuh. 6 dulu biar kelihatan. Nah, tuh, ini jalan teman-teman, normal semuanya ya. Untuk konfigurasi voltase dan lain-lain ya, di sini default semuanya. Nah, bayangan saya di sini tuh, oh ya udah, berarti kemungkinan ya bisa jadi voltase ketika dipasangkan dua memori itu kan lebih besar ya. Si motherboard ini atau sistem PC ini tuh nggak kuat. Akhirnya di sini saya ganti juga power supply. Sebenarnya banyak lah power supply. Di sini saya pakai XPG yang 850 watt ya. Tuh, mati lagi. Tapi ini masih pakai bawaan spek PC editingnya ya. Oh ya, kalian juga belum tahu kayaknya ya spek PC lengkapnya. Saya sebutin dulu aja ya. Awalnya ini menggunakan Intel Core i5 9400F. Motherboardnya yang tadi saya sebutkan ya, B365 Phantom Gaming 4, RAM 16 GB, ini dari si Zeus ya, Tipos 2x8, berjalan 266 MHz. Power supply-nya Antec ya. Ini Antec 750 watt, sertifikasinya udah gold ya. Terus GPU-nya 1660 Super. Tapi ini saya ganti pakai GTX 750 ya. Tadinya supaya bisa mengurangi beban gitu ya, nggak terlalu berat. Tapi ternyata alhasilnya masih sama teman-teman. Nah, ini udah nyala ya. Kita akan coba masuk ke Windows. Kita akan lihat dia tuh ngehangnya seperti apa. Oke, kita akan masuk ya. Coba bootingnya saya masukin dulu ke NVMe. Nah, ini udah ada NVMe-nya ya, 256 GB, udah ada Windows-nya. Oke. Kita coba masuk. Si PC-nya dan LED notifikasinya tuh udah masuk booting. Keyboard juga harusnya nyala ya. Oke, nyala.
dan dia harusnya masuk ke Windows. Tapi kan dia tiba-tiba mati teman-teman. Keyboard mati dan dia ngehang, nggak bisa diapa-apain. Tuh, cuman prepare otomatis repair ya, karena ini dia mau nge-repair si Windows-nya. Udah ada Windows-nya. Dia nggak bisa masuk sama sekali gitu ya. Ini udah mati teman-teman tuh. Nah, saya bingung. Biasanya masalah seperti ini tuh kan ya udah berarti memori RAM-nya gitu yang rusak. Saya udah ganti 3 memori RAM di sini ya. Bahkan ini yang bawaannya pakai XPG yang baru juga ya, pakai DDR4 yang lain juga, tetap kondisinya tuh seperti ini teman-teman. Akhirnya ya udah saya coba ganti GPU, tetap sama seperti ini ya. Ganti prosesor pakai Core i3-nya sama seperti ini. Jadi ya kondisi seperti ini saya ya udah berarti ini adalah motherboardnya. Si B365 ini tuh memang umurnya kayaknya ya udah 5 tahun. Ya udah harus ada sesuatu yang diservis gitu ya. Udah ada penurunan performa. Harusnya seperti itu. Saya juga ini baru mengalami masalah seperti ini. Biasanya kalau misalkan gagal booting seperti ini, ya udah kita tinggal ganti NVMe atau ganti memori RAM gitu ya. Itu kan simple-simple, atau kita bersihkan memori RAM gitu ya. Nah, dia kan stuck ngehang ya. Kita akan coba nyalain lagi dan kita akan standby di BIOS seperti di awal tadi ya. Ini keyboard masuk delete harus masuk BIOS ya. Oh, kan? F6. Tuh. Kalau misalkan di BIOS seperti ini, teman-teman, normal semuanya. Saya diamkan 4 jam, 5 jam kemarin tuh normal sama sekali gitu ya. Nggak ada ngehang, nggak ada apapun. Perkiraan kalian gimana sih ini si PC gitu ya? Yang udah saya lakukan di sini, udah ganti memori RAM, ganti NVMe, udah reset CMOS juga ya. Udah di reset CMOS, udah diganti baterai CMOS-nya gitu ya. Udah di-update BIOS-nya. Update BIOS di sini masih normal ternyata teman-teman ya. Yang nggak normal tuh ketika masuk BIOS aja. Udah ganti power supply dan lain-lain. Hasilnya masih sama seperti ini. Jadi ini motherboard memang harus diservis kayaknya ya, atau harus diganti mungkin ya. Tapi siapa tahu nanti teman-teman punya solusi ya. Kalau misalnya kalian punya solusi, boleh nanti simpen di kolom komentar. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi pengalaman saya pribadi yang bisa memberikan sesuatu gitu ya untuk teman-teman. Karena di boxnya ini motherboard tuh kan garansinya 3 tahun teman-teman ya. Nah, selama 3 tahun ini kalau misalkan 24 jam digedar terus mau menuju ke 4 tahun, ya biasanya ada aja gitu sesuatu. Tapi si PC ini tiap hari dipakai, cuman untuk jamnya ya enggak 24 jam, ada 12 jam gitu, kadang 16 jam gitu ya. Tapi selama tiap hari selama 5 tahun lah gitu ya, kurang lebih 5 tahun si PC ini tuh nyala dipakai ngedit terus akhirnya ada sesuatu yang rusak. Nah, ini kelebihan dari komponen-komponen baru gitu ya. Jadi kalau kita beli komponen baru ya selama 3 tahun atau 4 tahun kita bisa berkarya gitu ya, membuat sesuatu dengan PC tanpa ada kendala. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau ada saran, komentar silahkan tinggalkan di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.